Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Heartbeat. Oke, aduh, Mai tadi sebenarnya sudah bikin video, tapi video hilang waktu Mai mau save. Mai nggak ngerti juga kenapa. Jadi oh my god, padahal Mai itu ngerasa udah kasih kamu yang terbaik ya untuk kasih reviewnya tadi, tapi mau harus ngulang sekarang. Doain kalau Mai ngulang ini masih bisa sebagus yang pertama tadi ya. Oke, jadi drama Heartbeat ini menurut kamu tentang apa nih? Ya, drama ini ditayang di network KBS 2 sebanyak 16 episode. Udah lama nih nggak banyak drama yang 16 episode ya. Dan drama ini sudah selesai tayang di bulan Agustus kemarin. Iya, berarti Mai ketinggalan banget ya. Tapi tetap aja Mai mau nonton dan mau kasih kamu drama reviewnya. Jadi yang buat Mai nonton drama ini adalah pemeran utamanya yaitu Ok Taecyeon. Ya, jadi Taecyeon ini Mai kenal dia dari sejak zaman K-pop Gen 2 gitu ya. Karena itu Mai ngikutin dia. Dan juga drama dia itu bagus-bagus selama yang Mai pernah ikutin gitu ya. Karena itu Mai jadi tertarik buat nonton dramanya. Oke. Nah, jadi drama ini bergenre komedi dan fantasy romance gitu ya. Fantasinya di segi apa sih? Jadi sebenarnya drama ini adalah bercerita tentang vampir. Apa? Gak salah denger, vampir. Sekali lagi ya, vampir, bener. Nah, kalau kamu denger lagu openingnya nih, lagu yang dinyanyikan oleh Han Seung Yoon dengan judul lagunya I Revive, itu ada nada-nada yang vampirable nggak sih? Vampirable gitu ya. Oke, jadi Taecyeon di sini berperan sebagai Son Woo Hyol dan dia adalah dia adalah vampire yang hidup dari zaman-zaman yang lama banget gitu ya. Dan tidak diceritakan bagaimana dia bisa menjadi vampir. Pokoknya di suatu zaman seperti zaman Joseon atau zaman apa, dia sudah eksis sejak zaman itu ya. Dan suatu hari dia ketemu dengan Yoon So Hee yang berperan sebagai Yoon Hae Sun. Nah, Hae Sun ini hampir dimangsa oleh vampire dan Uhyul ini menyelamatkan Hae Sun gitu. Uhyul sendiri tidak menghisap darah manusia sudah cukup lama katanya ya. Jadi dia malahan melindungi manusia gitu ya. Nah, jadi terjalinlah hubungan antara Hae Sun dan Uhyul semenjak hari itu. Nah, dan di sini Hae Sun itu seorang putri bangsawan lah ya. Nah, ketika suatu hari tersebar kabar mitos bahwa kalau kamu meminum darah vampir, maka hidupmu itu akan abadi. Nah, sejak saat itu manusia pun menginginkan darahnya vampir. Jadi Uhyul itu sampai diincar gitu, dan dia hampir terbunuh oleh senjata yang merupakan kelemahannya vampir ya, yaitu senjata yang terbuat dari kayu hawthorn dan perak gitu ya. Jadi pisau gitu. Nah, jadi ketika Uhyul ini diserang, dia dilindungi oleh Hae Sun, tapi sayangnya Hae Sun jadi harus mati karena dia melindungi Uhyul. Dan sebelum dia mati, Hae Sun ini ingin Uhyul untuk menghisap darahnya supaya Uhyul ini bisa mengingat dia gitu ya. Katanya 100 tahun, mau berapa ratus tahun lagi pun aku akan mencarimu, kita akan bertemu lagi, jadi ingatlah aku. Itu kata si Hae Sun gitu. Dan akhirnya Uhyul menghisap darah Hae Sun dan menantikan Hae Sun gitu. Nah, bertahun-tahun kemudian gitu ya, tepatnya nih 100 tahun sebelum 2023, tahun berapa itu? Mikir, hitung. Nah, si Uhyul ini kan dari bertahun-tahun ya, dia sudah lihat bahwa manusia yang jatuh cinta itu menurut dia sangat menarik gitu ya. Dia bisa mengenali wajah orang-orang yang jatuh cinta, katanya pipinya kemerahan, terus orang-orang jadi terasa hangat di sekitarnya. Jadi Uhyul jadi punya impian dia adalah menjadi manusia untuk merasakan detak jantung manusia ketika jatuh cinta. Nah, jadi si Uhyul yang waktu itu membuka satu klub, ya nama klubnya adalah Shaded Oasis ya.
Dan di situ ada teman-teman vampirnya nih, ya, yang kocak banget. Ya, ada 2 sahabat vampirnya, yaitu Lee Sang Hye yang diperankan oleh Yoon Byung Hee dan juga Park Dong Sok yang diperankan oleh Ko Kyu Pil. Nah, mereka pun menemani si Oh Hyol di klub yang terkenal hit banget di zamannya gitu ya. Nah, dan akhirnya Oh Hyol juga ketemu dengan si siapa ini, aduh Mai lupa lagi namanya, Ko Yang Nam yang diperankan oleh Kim In Kwon. Jadi dia adalah seekor kucing keramat. Siluman kucing ya. Jadi si Pak Ko ini memberitahu Oh Hyol cara untuk menjadi manusia, yaitu tidur di peti mati Hawthorne selama 100 tahun gitu ya. Nah, akhirnya Oh Hyol pun dengan dramatis ya, dia memutuskan untuk tidur di peti mati itu karena dia bilang dia sungguh ingin menjadi manusia gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia memutuskan untuk tidur di sana. Nah, tapi gini ya, di Shadow Oasis itu kan ini kan rumah yang tua, dan si Oh Hyol itu tidur di peti mati yang diletakkan di rumah bawah tanah di dungeonnya gitu ya. Dan dia berpesan kepada kepala pelayan Ju supaya bisa menjaga peti matinya. Nah, tapi kan begini ya, kepala pelayan Ju itu kan nggak mungkin hidup sampai 100 tahun lebih gitu kan. Nah, dia bilang, tenang saja, aku akan memberikan perintah kepada keturunan-keturunanku untuk selalu menjaga peti matimu sampai 100 tahun ke depan. Jadi jangan khawatir, dia bilang kayak gitu ya. Nah, jadi tidurlah si Oh Hyol, akhirnya meninggalkan teman-temannya yang setia ini gitu ya, supaya dia bisa menjadi manusia gitu. Nah, itu cerita dari Oh Hyol kan, akhirnya dia tidur gitu ya. Nah, kita ceritakan lagi ya satu pemeran utama lainnya, yaitu Ju In Hye yang diperankan oleh Won Ji An. Jadi dia adalah seorang perawat yang bekerja di sebuah SMA gitu ya. Dan dia ini adalah seorang gadis yang hatinya dingin karena hidup dia keras ya. Dia sudah tidak punya oma sejak dia SMA. Dan dia kehilangan kontak dengan apanya gitu. Jadi yang dia lakukan selama ini adalah mencari uang untuk bertahan hidup gitu ya. Dan suatu hari dia itu ditipu oleh seseorang dan depositnya tuh hilang. Dia bahkan kehilangan juga unit apartemen dia, tempat dia tinggal gitu ya. Dan ketika dia mengalami kesulitan ini, datanglah surat bahwa yang menyatakan bahwa ayahnya In Hye itu sudah meninggal karena sudah menghilang sekian lama, dianggap meninggal. Dan di surat itu tertulis In Hye mendapatkan warisan sebuah rumah tua. Nah, pergilah In Hye ke rumah tua itu. Kebetulan juga dia nggak punya tempat tinggal gitu kan. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah tua itu, yang dimana ternyata setelah dia berkeliling, dia menemukan peti mati vampir yang terbuat dari Hawthorne itu di dungeon rumah itu gitu ya. Dan karena penasaran dan tidak takut si In Hye ini, dia membuka peti mati yang berisi Oh Hyol. Nah, tapi masalahnya tuh gini ya. Masalah pertama adalah sebenarnya tidak sembarang manusia bisa membuka peti mati yang berisi vampire ya. Itu satu masalah. Masalah yang kedua adalah In Hye membuka peti mati Oh Hyol tepat 1 hari sebelum 100 tahun. What? Jadi ini membuat kehidupan Oh Hyol berubah karena dia menjadi makhluk yang hidup di antara 2 alam. Dia bukan vampir, dia pun bukan manusia. Dia bukan vampir karena dia tidak sekuat dirinya yang dulu, tapi dia pun bukan manusia karena dia tetap tidak punya jantung gitu ya. Nah, jadi itu pun membuat sebenarnya fisik dia lemah si Oh Hyol ya. Dan juga kejadian ketiga yang terjadi adalah Oh Hyol kan kesel ya, dia ingin gigit In Hye, tapi yang terjadi adalah In Hye malah gigit balik Oh Hyol. Hebat banget nih manusia, ya berani banget manusia ini, gigit vampire. Nah, jadi cerita tadi Oh Hyol jadi makhluk yang hidup di 2 alam gitu kan. Dia ketemu lagi dengan si Pak Ko, si kucing masih hidup ya. Nah, jadi Pak Ko itu bilang, kalau kamu ingin mewujudkan keinginanmu sebagai manusia menjadi manusia,
caranya adalah kamu harus meminum atau menghisap darah Inhe. Karena Inhe ini kan penyebab terbukanya peti itu kan, gitu kan. Menghisap darah Inhe, tapi ketika Inhe ini darahnya bergejolak hangat karena cinta katanya. Nah tapi masalahnya kan Mai tadi bilang Inhe ini berhati dingin gitu. Bagaimana caranya supaya Inhe ini akhirnya punya darah yang bergejolak oleh cinta gitu. Nah tapi suatu hari ini Uhyo ketemu jawabannya gitu. Inhe ini punya seorang sonbe yang namanya Shin Do-sik yang diperankan oleh Park Kang Hyun. Jadi dia adalah seorang CEO real estate yang terkenal dan sukses banget di usia mudanya gitu ya. Jadi Do-sik nih memang sejak dulu itu punya hati terhadap Inhe. Jadi akhirnya mereka ketemu lagi. Dan Inhe pun sebenarnya saat ketemu lagi dengan Do-sik, itu hidup dia itu sudah mulai sengsara karena dia mulai hidup di rumah tua gitu ya. Nah selain itu Inhe pun akhirnya tuh dipecat dari sekolah tempat dia bekerja itu karena Uhyo. Jadi nih si Uhyo ya gitu ya, dia kan berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Ya 100 tahun dia ya, jadi beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya. Dimana ini ada satu cerita yang lucu ya. Si Sang Hye itu bekerja sebagai penipu dengan menggunakan kartu tarot peramal gitu ya. Si Dong Sop itu membuka kedai tteokbokki gitu ya. Nah mereka bilang zaman 2023 ini gak gampang buat menghisap darah manusia tanpa ketahuan manusia yang lain karena ada CCTV di mana-mana katanya ya. Jadi akhirnya mereka harus minum darah dari palang merah, tapi itu pun gak gampang tuh dapat darah ya, kecuali mereka mendapatkan yang expired. Itu dijual oleh Roje yang diperankan oleh Sung Yoo. Dia adalah seorang vampire yang cantik gitu ya. Nah, jadi si Uhyo pun beradaptasi dengan tahun 2023 gitu ya. Dan suatu hari dia tuh melihat cara Inhe menggunakan kartu kredit gitu ya. Dan dia kebetulan nih mendapatkan dompet Inhe. Jadi dia menggunakan kartu kredit Inhe untuk berbelanja karena dia tuh fashionable banget gitu ya. Dia jadi beli banyak pakaian. Dia sampai membeli Samsung S23 Ultra dengan kartu kredit Inhe. Gila nggak? Inhe itu sampai stres banget. Dan dia mau Uhyul itu membayar hutang gitu ya. Nah akhirnya Uhyul itu kerja sebagai petugas kebersihan di sekolah tempat Inhe kerja. Nah tapi mereka terlibat suatu hal sampai Inhe itu membela Uhyul, tapi Inhe pun dipecat setelah itu gitu. Nah akhirnya berhubungan Inhe dengan Do-sik kan sudah mulai berhubungan gitu. Dan Do-sik menyarankan rumah tua tempat Inhe ini tinggal dijadikan guest house gitu ya, dengan Do-sik membantunya. Nah Uhyul bilang, nah ini lampu hijau gitu. Uhyul pun akhirnya menjadi mak comblang antara Inhe dan juga Do-sik. Tapi menurut kamu apakah akan berhasil tugasnya si Uhyul ini? Dan juga Do-sik ini punya satu masalah ya, yaitu dia itu leluhur-leluhurnya itu semuanya mati muda. Kalau nggak salah mati sebelum 40 tahun dengan cara yang tidak normal gitu ya. Maksudnya ya leluhurnya dan dia tuh sehat-sehat aja, tapi pingsan dan mati gitu saja ya. Dan akhirnya Do-sik itu mendapat jawaban bahwa supaya dia bisa sehat, dia harus membunuh vampir setengah manusia dengan bekas luka. Nah, Mai tadi ceritakan kalau Inhe itu sempat menggigit Uhyul di pertemuan pertama mereka. Dan gigitan itu menghasilkan bekas luka, di mana bekas luka itu akan nampak setiap kali Inhe mengalami masalah. Dan itu menjadi misteri juga. Kenapa bisa begitu ya? Itu misteri keempat gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan pun ada misteri kelima, yaitu Uhyul itu kan selama ini tidak bisa dilihat bayangannya. Dia itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Tapi dia bisa melihat bayangan di mata Inhe. Itu misteri yang kelima. Bagaimana mungkin ya? Nah, selain itu juga, jadi bagaimana nih? Do-sik berarti akan membunuh Uhyul gitu ya. Nah, apakah itu diizinkan oleh Inhe atau malah Inhe bekerja sama dengan Do-sik untuk membunuh Uhyul gitu ya? Nah, seperti apa nanti kisah si Do-sik ini ya? Dan suatu hari pun Yoon Hae Sun
itu bereinkarnasi menjadi Nahewon, yang seorang CEO real estate juga, dan dia sangat punya ketertarikan dengan rumah tuanya tempatnya si Uhyul dan Inhe akhirnya berusaha tinggal bersama gitu ya. Dan ketika Uhyul pertama kali ketemu Hewon, dia langsung menyebut Hewon itu dengan nama Haesun. Nah, padahal nih si Hewon, ya memang dia tidak bisa mengingat kehidupan yang lama gitu ya. Tapi dia merasakan ketertarikan, kesukaan, rasa suka dia pada Uhyul semenjak pertemuan pertama gitu ya. Nah, jadi seperti apa Uhyul ini akan membuat Hewon itu mungkin jatuh cinta lagi, atau mereka akan menjalin hubungan lagi ya. Padahal Hewon ini berubah banget. Dia tidak seperti Haesun yang polos dulu. Berubahnya kayak apa sih? Nah, kau bisa melihat toksiknya dia ya, toksiknya si Hewon ini. Nah, selain itu juga para tetangga itu curiga dengan identitasnya Uhyul gitu ya. Karena dia itu kelihatan kuno ya. Jadi mereka curiga, siapa sih Uhyul ini sebenarnya gitu. Dan juga Uhyul itu karena mereka bilang fisik dia lemah gitu ya. Dia itu punya tenggat waktu. Kalau dia ingin menjadi manusia gitu ya, dia harus cepat-cepat menghisap darah Inhe yang penuh dengan cinta itu. Tapi apakah akan gampang darah Inhe itu dipenuhi dengan cinta? Berapa lama sih waktunya Uhyul di dunia ini gitu ya. Dan selain itu juga mereka ketemu lagi dengan musuh Uhyul di masa lalu, yaitu Ri Man-hui yang diperankan oleh Baek So-hoo. Katanya So-hoo ini agak mirip dengan Han dari Stray Kids. Mungkin bentuk rambutnya aja yang mirip ya. Mirip banget? Enggak ya menurut Wai. Oke ya. Jadi si Man-hui ini dia membantu Hewon dan Do-shik. Dalam hal apa dia membantu Hewon dan Do-shik gitu ya. Dan dia pun ketemu lagi dan akhirnya tahu identitas Uhyul yang sesungguhnya, yang tidak sekuat dulu lagi gitu. Bahaya nih kalau identitas Uhyul diketahui oleh musuh kan. Akan menjadi seperti apa hubungan mereka semua gitu ya. Akan terjadi seperti apa juga hubungan antara Uhyul dan Inhe yang tinggal seatap. Kamu bisa nonton semuanya di drama Heartbeat. Oke, untuk rating drama ini startingnya agak bagus dari 4%, tapi dia sempat drop di 1% di episode 11. Tapi endingnya cukup baik, naik lagi ke 3% ya, which is menurut Mai berarti enggak terlalu jelek ya. Oke. Dan komen-komen di sini netizen ada yang bilang good but I hate how it ended. Berarti enggak suka dengan question endingnya ya. Menurut Mai ini question ending tapi lebih ke happy ending. Apa itu? Kamu bisa nonton sendiri ya. Ini ada hubungannya dengan Bloody Moon. Oke, kamu bisa baca juga ulasan-ulasannya ya. Mai nggak mau kasih spoiler dong ya. Sorry, but the plot or storyline is not good. Enggak. Menurut Mai menarik. Ya, lucu lagi ya. I love the whole episode. Season 2 please. Oke. Enggak kok, sebenarnya enggak butuh jawaban. Kita tahu jawabannya kok sebenarnya ya. Sorry, but for me the ending didn't connect. Beda lagi pendapat ini dengan Mai gitu ya. Second lead not handsome but acts pretty well. What? Hey, dia bilang Pak Kang Hyun gak handsome. Dia handsome loh, actingnya juga bagus gitu ya. Oke, di AC Wiki sendiri para user memberikan drama ini rating sebesar 88, dan Mai akan beri drama ini rating sebesar 88 juga. Dia menurut Mai pinter banget penulisnya ini, menulis dari zaman dahulu sampai zaman 2023 itu seperti apa, persahabatan para vampir gitu ya, kisah-kisah mereka di dunia yang menurut Mai realistis banget gitu ya. Jadi karena itu ini membuat Mai itu suka banget sama drama Heartbeat. Jadi kamu tetap harus nonton dramanya. Lagunya juga bagus-bagus ya. Oke, kita lihat pemainnya. Taekyeon kalian tahun 88, masih dongsengnya main ya. Oke, dia adalah member dari K-pop group 2PM. Itu yang buat Mai kenal dengan Taekyeon. Oke. Dan dia pertama kali berperan
di drama Dream High di tahun 2011 sebagai Jin-kook. Ya itu udah lama banget ya. Oke, dia salah satu pemeran utamanya di situ ya. Dan setelah itu main nonton dia di drama Vincenzo di tahun 2021 yang berperan sebagai Jang Joon-woo. Dan dia sebagai ini ya, apa tuh? Antagonisnya di Vincenzo ya. Spoiler. Oke, dan juga setelah itu nonton dia di drama Secret Royal Inspector Enjoy di tahun 2021 sebagai Ra-eon, dan dia sebagai lead male ya di sini. Mai punya drama reviewnya ya, lucu dramanya, kamu harus nonton. Dan setelah itu dia berperan di drama Blind di tahun 2022 sebagai Ryu Song-jun. Dia berperan lagi di drama Heartbeat di tahun 2023 sebagai Son Woo-hyul. Dramanya keren-keren loh ya, serius. Kamu perlu nonton ya. Very handsome, good actor, a smart actor, sharp timing. Okay, such a delight to watch. Absolutely love the series. Nah ini baru habis nonton ini ya, nonton Heartbeat nih pasti ya. Brilliant. Cheers for the sheer pleasure of watching you on screen as an actor. Oke, jadi ini nih banyak fansnya Taecyeon yang nonton dia di drama Heartbeat dan bilang aktingnya bagus gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu lagi Taecyeon di tahun 2024 ya, di drama baru tentunya. Next, Won Ji-an, kelahiran tahun 99. Nama ini belum pernah nonton dia gitu, tapi dia manis ya, menurut Mai cute gitu ya. Jadi pertama kalinya Mai ketemu dia di drama Heartbeat di tahun 2023 sebagai Ju In-hye. Dia punya satu drama lagi di tahun 2023 juga yang berjudul DP Season 2. Dan juga di tahun 2024 dia berperan di drama Squid Game Season 2 katanya. Wow. Oke. Great in Hope and Dope 1 and 2, Cute and Pretty 2. She's so pretty. Okay, she's like the combo of Suzy and Han Hyo-joo. Kalau menurut Mai dia itu agak mirip, aduh kemarin Mai tuh inget loh, tapi sekarang lupa ya. Mirip siapa dia ini ya? I want to know more about her. She's mix of Bae Suzy and So Hyun Jin. Suzy lagi disebut ya. Really beautiful. Iya. I love Won Ji-an acting. Okay, in Heartbeat. Iya. Oh iya sih, di foto ini dia mirip Suzy memang ya. Cantik ya. Oke, dan setelah itu Park Kang Hyun, kelahiran tahun 90. Menurut Mai dia ini agak mirip dengan Kang Daniel ya. Tapi versi ya bedanya, miripnya sedikit gitu lah ya. Oke. Mungkin karena bentuk hairstyle-nya di drama Heartbeat ini yang bikinnya mirip ya. Kelahiran tahun 90. Dan ini drama pertama dia. Wow, langsung jadi second lead male. He's new in drama world, but he is a well-known musical actor. Oh, I like him and his acting. Okay. Your first drama, you did well. What? Your first drama? Iya, Mai juga kaget ya, actingnya tuh udah bagus banget loh. Mudah-mudahan dia akan berkembang dengan diberikan banyak project, jadi jam terbangnya akan makin tinggi tentunya ya. Kang Hyun. Dan Yoon So Hee, kelahiran tahun 93. Oke, udah banyak drama seriesnya, kayaknya Mai itu pernah nonton dia di... benar sekali ternyata ya. Tunggu, pertama kali ketemu dia di drama Pakai Lagu Mai Habis. Ulang lagi ya. Di drama ini bukan ya? Bukan. Di drama The Emperor, Owner of the Max di tahun 2017 sebagai Kim Hwa-gun. Dia mendapatkan Best New Actress dari drama ini ya. Dia di sini berperan sebagai kayaknya antagonisnya nih, kayaknya. Oke.
Dan setelah itu nonton dia lagi di drama The Spies Who Loved Me di tahun 2020 sebagai Sophie Ann. Apa antagonis? Oh, bukan peran utama deh ya. Oke. Ini Mai punya nih drama reviewnya, kamu bisa cek ya. Oh, dia juga berperan di drama Ghost Doctor sebagai Imbomi. Siapa dia? Oh, bukan peran utama ya. Oke. Dan kita ketemu dia di drama Heartbeat di tahun 2023 sebagai Na Hae-won dan Yoon Hae-sun. I first fall in love with her in Which Love. Okay, I hope she could get more projects. Watching Heartbeat now, she's so refreshing and her smile is so innocent. Tapi perannya nggak innocent di drama ini. I became a fan of Yoon So Hee. Oke, ini sebelum Heartbeat berarti ya. Oke. Actingnya bagus banget sih menurut Mai ya, memang ya. Oke, mudah-mudahan nextnya bisa ketemu Yoon So Hee lagi. Oke, sampai di sini drama review Mai dari drama Heartbeat ya. Menurut Mai wajib kamu nonton. Oke, hari ini Mai akan selesai nonton drama Numbers. Selesai, iya. Tapi untuk drama review minggu depan Mai akan kasih ya. Dan setelah itu di watching list Mai masih ada Death's Game, Castaway Diva, Boyhood, Sweet Home Season 2, Moon in the Day, Vigilante, My Demon, The Perfect Deal, A Good Day to Be a Dog, The Worst of Evil, The Story of Parks Marriage Contract, dan The Matchmakers. Sampai ketemu lagi. Dan sebelumnya ya, makasih banget buat kamu yang sudah nontonin drama review Mai ya. Dan ini makin banyak juga viewsnya ya. Kita lihat dulu di sini. Oh, Mai aja nggak sadar ya bahwa drama review My Destiny with You itu sudah mencapai 1020 views. Wow, makasih banget ya. Makasih buat kamu yang sudah sayang sama channelnya Mai gitu ya. Dan yang lain juga tinggi-tinggi untuk viewsnya. Ini drama Adal Chronicles The Sword of Aramun itu viewsnya mencapai 570. Makasih banget. Jangan lupa kamu ninggalin jempol tiap kali kamu habis nonton drama review Mai. Dan juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers lainnya yang butuh referensi drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai, oke? Tiap kali Mai selesai nonton drama, Mai akan bikin drama reviewnya, edit dan langsung posting buat kamu ya. Dan sampai ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong!